Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam mata kuliah biologi dasar. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke materi asal-usul kehidupan atau the origin of life. Seperti kita ketahui bahwa di alam semesta ini, ya, penciptaan alam semesta yang terdiri dari ribuan galaksi, dan di dalam galaksi-galaksi tersebut ada banyak sekali sistem-sistem, dan salah satunya adalah tata surya. Kenapa disebut dengan tata surya? Karena planet-planet dan benda langit yang ada di tata surya itu mengorbit atau mengelilingi matahari yang disebut dengan surya atau solar system. Nah, hingga sekarang ini kita ketahui bersama bahwa ilmuwan baru bisa menemukan bukti bahwa hanya ada di bumi lah, ya, hanya di Earth terdapat kehidupan. Kehidupan yang dimaksud dengan kehidupan itu apa? Ya, tentu saja ada makhluk hidup, karena ada unsur-unsur yang bisa menyebabkan kehidupan. Makhluk hidup yang ada di bumi itu banyak sekali jenisnya. Kemudian oleh taksonomi, ya, sistem taksonomi itu diklasifikasikan menjadi 5 kingdom. Salah satunya ada Plantae, kemudian ada juga Monera protista, kemudian ada Animalia, ada fungi gitu ya. Kemudian ada juga kita, yaitu manusia yang menghuni bumi ini. Oke, kalau kita bicara tentang kehidupan yang ada di bumi, maka bisa dikatakan bahwa bumi merupakan tempat yang tepat untuk munculnya kehidupan. Maka bumi itu disebut dengan biosfer, artinya lapisan kehidupan. Biosfer ini dikategorikan menjadi 3 lapisan yang bisa dihuni oleh kehidupan atau makhluk hidup. Yang pertama adalah hidrosfer, litosfer, dan atmosfer. Hidrosfer itu berkaitan dengan air. Hidro itu air. Maka hidrosfer itu adalah tempat atau lapisan bumi, bagian di bumi yang bisa dihuni oleh organisme akuatik dan masih terjangkau oleh sinar matahari. Ya, jadi ada laut, samudra, danau, rawa, sungai gitu kan. Itu merupakan hidrosfer. Di dalamnya nanti kita akan bicara interaksi antara organisme sebagai faktor biotik dan juga lingkungan sekitarnya, dan juga faktor abiotiknya, ya, sehingga menciptakan ekosistem. Nah, ini adalah contoh dari ekosistem air laut dan rawa atau danau ini, ya. Kemudian yang kedua adalah litosfer. Litosfer itu merupakan kerak bumi atau kulit bumi yang paling luar yang bisa dihuni oleh organisme terestrial. Organisme terestrial itu adalah organisme yang hidupnya di daratan. Nanti kita akan bicara terkait dengan daerah-daerah gurun pasir sebagai ekosistem gurun pasir, hutan hujan tropis, tundra, taiga gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara yang bisa dihuni oleh organisme. Sampai mana atmosfer ini bisa dihuni oleh makhluk hidup? Hanya sampai dengan ketinggian sekitar 7 km dari permukaan laut, ya. Jadi ada makhluk hidup yang dia memang bisa terbang, atau mikroorganisme yang dia hidupnya di udara. Oke. Kalau kita bicara tentang organisme atau makhluk hidup, kemudian hidup di kawasan tertentu, maka kita akan mengetahui yang namanya interaksi antara organisme dengan lingkungan yang biasa dikaji oleh ilmu, yaitu ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara atau hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan. Kemudian ekologi itu dipengaruhi oleh 2 faktor penting. Yang pertama adalah iklim, musim, dan cuaca. Dengan adanya iklim, musim, dan cuaca ini bisa menyebabkan suatu hubungan antara ekosistem, antara faktor biotik dengan lingkungannya itu bisa berbeda-beda, ya.
Berbeda iklim, berbeda ekosistem, berbeda musim, organisme yang ada tentu saja berbeda. Kelangsungan kehidupan yang ada di ekosistem tersebut akan berbeda. Kemudian rotasi dan revolusi bumi. Ya, rotasi nanti akan menghasilkan siang dan malam, sementara revolusi menghasilkan perbedaan musim, perubahan musim. Nah, oke, ini tadi rotasi menyebabkan adanya siang dan malam. Rotasi ini berfungsi untuk apa ya? Misalnya untuk mengatur jam biologis. Jam biologis misalnya manusia itu kalau siang dia mencari makan, kemudian kalau malam tidur gitu ya. Sementara sebaliknya, ada juga organisme yang dia mencari makannya itu malah di malam hari. Contohnya adalah organisme nokturnal. Sementara pada siang hari dia berhibernasi atau tidur. Kemudian revolusi ya tadi menyebabkan adanya pergantian musim. Adanya pergantian musim, ada musim hujan, kemudian ada musim panas, ada musim dingin, musim salju, gugur, semi ya. Kemudian summer atau musim panas. Itu tentu saja akan menyebabkan organisme yang tumbuh di lingkungan tertentu juga akan berbeda. Nah, ekosistem. Kalau kita bicara ekologi ya tentu saja bicara tentang ekosistem. Ekologi itu ilmunya, ekosistem itu yang dipelajari. Ekosistem adalah an ecosystem is a geographic area where plants, animals, and other organisms, as well as weather and landscape, work together to form a bubble of life. Ekosistem merupakan area geografi tertentu di mana ada tumbuhan, animals atau hewan, pokoknya makhluk hidup yang dia beriringan ya dengan weather atau cuaca dan landscape bentang alam. Mereka saling berinteraksi untuk membentuk suatu bubble of life, suatu wilayah untuk hidup. Itulah yang disebut dengan ekosistem. Okay. Ecosystems contain biotic or living part as well as abiotic factors or non-living parts. Biotic factors include plant, animals, and other organisms. Abiotic factors include rocks, temperature, and humidity. Jadi ekosistem itu terdiri atas living part atau living things, yaitu makhluk hidup, dan non-living part, ya, yaitu faktor abiotik atau faktor tidak hidup. Faktor hidup itu ya contohnya adalah makhluk hidup, ada plants atau tumbuhan, animals, hewan, dan organisme lainnya. Sementara faktor abiotik ya ada tanahnya, ada bebatuannya, udara, air, temperatur, pH, kelembaban udara ya. Itu adalah faktor abiotik. Nah, di sini saya tunjukkan gambar ekosistem savana yang ada di Afrika. Oke. Kalau kita bicara tentang lapisan-lapisan bumi, seperti kita ketahui tadi, dan kita juga bicara tentang ekosistem, karena hampir 70% dari permukaan bumi itu ditutupi oleh air, maka nanti kita akan lebih banyak bicara mengenai ekosistem akuatik. Akuatik itu air, maka ekosistem akuatik itu adalah ekosistem yang wilayahnya ada di air. Oke. Ada air laut, air tawar maupun estuari. Lautan, ada ekosistem laut lepas, pantai, ekosistem pasang surut. Tentu saja berbeda ekosistem akan berbeda organismenya. Bagaimana dengan organisme yang ada di laut lepas, di pantai, di ekosistem pasang surut, tentu saja berbeda-beda, ya. Kemudian air tawar, ekosistem rawa, danau, sungai itu adalah ekosistem air tawar. Kenapa? Karena airnya tidak memiliki kadar garam tertentu yang menyebabkan dia asin atau bukan lautan. Ya, kemudian estuari. Estuari ini merupakan ekosistem tertutup yang merupakan pertemuan antara air tawar dan air laut. Biasanya ini ada di dekat pantai. Ya, berkelok-kelok sebagai ujung dari sungai yang mendekati pantai.
menuju ke laut. Selanjutnya ekosistem terestrial. Seperti saya katakan tadi, terestrial itu adalah land based atau daratan. Maka ekosistem terestrial ya kebalikan dari akuatik. A terrestrial ecosystem is a land-based community of organisms and the interactions of biotic and abiotic components in a given area. Jadi, ekosistem terestrial adalah wilayah tertentu yang di situ terdapat interaksi antara faktor biotik maupun faktor abiotik. Contoh dari ekosistem terestrial ada tundra, taiga, kemudian hutan hujan tropis, savana, sabana, kemudian desert atau burung. The type of terrestrial ecosystem found in a particular place is dependent on the temperature range, the average amount of precipitation received, the soil type, and amount of light it receives. Jadi ekosistem terestrial ini dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu di wilayah tersebut, yaitu ada temperature range atau interval suhu ya, dari suhunya berapa sampai berapa. Kemudian the average amount of precipitation received, jumlah presipitasi air, jumlah air hujan yang turun setiap tahunnya. Kemudian soil type atau jenis tanah, dan amount of light it received, dan jumlah cahaya matahari yang diterima oleh wilayah tersebut. Semakin banyak cahaya matahari, maka kelembapan udaranya juga berbeda gitu ya. Kemudian akan berbeda pula organisme yang bisa hidup di wilayah tersebut. Contohnya di tundra. Tundra ini khasnya dengan dingin sekali ya. Baik itu ada di daerah pegunungan yang sangat dingin sekali. Contohnya kalau di sini ada di Dieng misalnya, sangat dingin sekali yang bagian atas. Atau juga di wilayah-wilayah yang dekat dengan kutub utara. Kemudian taiga, ada juga hutan hujan tropis. Tentu saja organisme yang muncul juga sudah berbeda. Walaupun itu mungkin sama-sama tumbuhan, tapi tumbuhannya sudah berbeda.